Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin al-muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin dan Tafsir Al-Jailani. Kitab Tanbihul Mukhtarin ini sangat penting bagi orang-orang yang mencari ilmu, supaya ilmunya bisa bermanfaat, ilmunya bisa diamalkan. Sebab di dalam penjelasan kitab ini ada dampak yang sangat berbahaya bagi orang yang berilmu apabila ilmunya tidak manfaat atau tidak diamalkan. Malam ini kita akan membahas pada halaman 67 ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Wa kana, dan ada siapa Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ya termasuk salafus solih, orang-orang yang dikenal kesalehannya. Yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Mubarak, la yazalul mar'u aliman madama yadunnu anna fi biladihi man huwa a'lamu minhu fa idza dunna annahu a'lamuhum faqad jahilah. Ya, la yazalul mar'u, ya, la yazalu itu senantiasa, atau bahasa pesantrennya itu tidak gingsir-gingsir gitu. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu senantiasa, ya, seseorang senantiasa itu aliman, ya, madama yadunnu anna fi biladihi man huwa a'lamu minhu. Madama, selagi ada, ya, siapa man yadunnu, menyangka, siapa man anna fi baladihi, sesungguhnya di negaranya, man, ada orang, huwa, bermula man, a'lamu, lebih tahu, minhu, dari man, ya. Maksud dari makalah ini, ya, bahwa orang yang disebut alim itu orang yang merasa di negaranya, di kampungnya itu diyakini masih banyak orang yang alim daripada dirinya. Jadi artinya, ya, dia tidak merasa paling alim. Jadi masih mengakui bahwa di kampungnya, di desanya, di negaranya diyakini banyak orang yang alim daripada dirinya. Ini salah satu ciri orang yang alim. Jadi tidak merasa dirinya paling alim.
Nah, sikap ini penting sebab ujian orang yang berilmu kalau tidak bisa menyandarkan diri kepada Allah atas ilmunya, itu yang muncul keakuan diri. Ini ujian orang yang berilmu, merasa paling hebat, merasa paling ahli, ya, merasa segala-galanya. Itu. Ini dampak dari orang yang berilmu tapi tidak menyadari bahwa ilmunya itu sumbernya dari Allah, ilmunya itu anugerah dari Allah. Sehingga muncul sikap tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa paling alim, tidak merasa paling pintar, karena meyakini wa fawqa kulli alim wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih alim lagi. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati, supaya tidak merasa paling hebat dan paling alim. Terus bagaimana konsekuensi orang yang merasa paling alim? Fa'idha dhunnah, maka apabila dia telah menyangka annahu, sesungguhnya a'lamuhum, itu paling mengetahui. Jadi paling mengetahui di antara masyarakat. Faqad jahilah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Nah, ini katanya sederhana, tapi ini kunci. Jadi kalau ada orang merasa a'lamuhum, paling ngerti, paling tahu, paling ahli, ya, menganggap tidak ada yang lainnya lagi, itulah sesungguhnya orang yang bodoh. Itu faqad jahilah, sungguh dia adalah orang yang bodoh. Kenapa dia menjadi bodoh? Karena tidak memahami bahwa hakikat ilmu yang kita miliki semua milik Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang milik Allah kemudian kita akuin, kita banggakan, seolah-olah itu merasa ilmu kita. Nah, inilah pentingnya orang memahami, ya, kajian tasawuf supaya memahami hakikat ilmu yang kita miliki. Nah, makanya kalau orang yang tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu tasawuf itu lebih mudah untuk merasa paling berilmu, merasa paling hebat, merasa segala-galanya, pokoknya nggak ada orang hebat selain saya gitu. Jadi keakuannya muncul, kesombongannya muncul. Ini yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak. Andai kita berilmu, ya tetaplah bersikap rendah hati. Ya saya sebagai, ya, santri saja, ya, tidak lebih tidak kurang, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, dan ilmu saya masih jauh dari sempurna. Ya, sikap-sikap yang demikian lebih baik, ya, daripada menunjukkan keakuan, kesombongan dengan ilmunya. Itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak ini penting bagi kita sebagai para santri, para salik yang belajar ilmu. Kemudian selanjutnya, wa kana Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an rahimahullahu taala yaqul, ya, Yahya bin Mu'ad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya, dia berkata, idza talabal alim ad-dunya dhahaba bahauhu. Ini kalimat Yahya bin Mu'ad ini sangat menarik sekali.
Dan ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi prinsip bagi orang yang berilmu. Idza tolaba, apabila telah mencari, siapa al-alimu, orang yang berilmu, mencari apa? Ad-dunya, yaitu materi duniawi, dhahaba, maka hilang bahauhu, itu ya atau auranya atau sinarnya. Gitu. Maksud dari makalah ini, apabila ada seorang berilmu ya, dia tidak mau mengajarkan ilmunya, meninggalkan tugas ya mengajarkan ilmu, kemudian waktunya dihabiskan untuk mengejar dunia, misalkan bisnis, dagang. Loh, kan kita harus cari maisha, betul, tapi harus ingat kita punya amanah ilmu. Amanah ilmu ini harus diamalkan. Kalau sampai kalah ilmu ini tidak diamalkan, kemudian dia berubah menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, maka bisa dilihat dhahaba bahauhu, dia akan hilang sirna auranya, akan sirna cahayanya. Untuk jadi makalah ini ya bisa menjadi pegangan para santri. Para santri itu mondok di pesantren ya khusus untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Setelah memahami semua ilmu agama, kewajibannya adalah mengamalkan, mengajar. Gitu. Jadi profesi utama sebagai pengajar, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai ya orang yang waktunya itu untuk ngajar santri. Andai misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mencari tambahan, itu sebagai freelance ya, sebagai tambahan, bukan yang utama. Nah, sebab kalau santri pulang dari pondok kemudian di rumahnya itu ngajarin orang lain, ngajarin santri tidak mau, kemudian ngajar ngaji nggak mau, terus milih yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi gitu. Ini aura kesantriannya akan sirna, cepat atau lambat ya, itu auranya akan mulai hilang. Nah, ini yang seringkali terjadi ketika santri pulang dari pondok. Nah, maka dengan makalah ini ya, kalau kita sebagai santri mendapatkan amanah ilmu, walaupun ngajar hanya alif ba ta, yang penting itu diajarkan secara istiqomah, insya Allah berkah. Gitu. Jadi ngajar ilmu jangan sampai diabaikan, dilalaikan, apalagi ditinggal. Ya. Kalau ditinggal, apa yang disampaikan oleh makalah ini benar, dhahaba bahauhu, akhirnya waktunya habis untuk ngejar dunia, dunia tidak dapat, terus ngajar juga nggak bisa karena sudah merasa sibuk. Akhirnya ilmu yang dimiliki, ngaji bertahun-tahun di pesantren, ilmunya mati, ilmunya tidak berkembang, sehingga auranya ya santri sebagai ustadz itu sirna hilang, karena pikirannya sudah sibuk untuk ya mengejar dunia. Nah,
Di sini perlu sikap proporsional, ya. Jadi jangan sampai kita melupakan tugas kita, yaitu ngajar, ya. Ngaji dan ngajar, ya, itu. Karena banyak yang dari pesantren, ya, ilmunya itu ya semua kitab udah habis, udah hatam lah itu. Tapi ketika di rumah mulai tidak sempat ngajar kepada para santri atau mengamalkan ilmunya, itu lambat laun aura alimnya, aura santrinya hilang. Gitu. Apalagi kalau waktunya habis hanya untuk bekerja, nggak tersisa sedikit pun untuk mengamalkan ilmu. Itu pasti kelihatan sekali aura sebagai santri, aura sebagai orang yang berilmu itu hilang. Dan akhirnya kualitasnya sama dengan yang lain, yang sama-sama bekerja, yang sama-sama yang satu dulu santri, yang satu tidak. Tapi ketika yang santri sudah mulai berubah haluan, itu nampak akan sama, tidak kelihatan aura sebagai santri atau orang yang berilmu. Memang tantangan berat, ya, bagi para santri yang keluar dari pesantren, mau tidak mau harus mencari rezeki untuk nafkah. Lah, menjaga keseimbangan antara ngajar dan mencari nafkah, mencari maisha itu bisa seimbang, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai sekali-sekali hanyut mencari maisha full kemudian mengabaikan ngajar, mengabaikan ngamalkan ilmu. Ini resikonya tadi, hilang zahababau, hilang auranya, hilang cahaya ilmunya, cahaya alimnya, gitu. Dan itu bisa dilihat, bisa dibuktikan. Ya, kalau ada santri di pondok itu ilmunya is komplit, alim, tapi tidak mau ngajar santri atau ngajarkan ilmu kepada yang lain, itu pasti ya akan kelihatan sama dengan orang yang nggak pernah mondok, gitu. Karena aura ilmunya hilang. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Syekh Yahya bin Mu'ad ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini yang harus disadari para santri. Ya, jangan sampai larut dengan duniawi, lupa dengan amanah ilmu. Yang ideal ya seimbang. Ada waktunya untuk ngajar ilmu, ada waktunya untuk maisha. Sehingga tugas ya sebagai kepala rumah tangga dapat terselesaikan, tugas sebagai orang yang berilmu bisa mengamalkan ilmu, bisa mengajar juga terselesaikan. Itu. Wa kan Al-Hasan Al-Bishri radhiyallahu taala yaqul, ya, Hasan Al-Bishri rahimahullah taala berkata, yaqulu uqubatul ulama, ya, uqubatul ulama, bermula atau siksanya para ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Jadi siksanya orang yang berilmu. Takunu ada apa uqubatul ulama itu bimauti kulubihim, dengan sebab mati hatinya. Ini jadi kalau dia sudah nyantri, mondok, punya ilmu kan disebut alim. Kalau orang banyak disebut ulama. Nah, tugas orang yang mendapatkan amanah ilmu yang ngajar, ya, mengamalkan ilmunya. Tapi kalau sampai tidak, ya, lambat laun, ya, misalkan dia awalnya bisa ngajar seminggu full, ya, walaupun hanya waktu tertentu, misalkan maghrib sampai isya, atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya, semakin terseret dengan arus duniawi, kemudian akhirnya ngajarnya ditinggalkan.
Setelah ngajarnya ditinggalkan, ini berarti sudah tidak berinteraksi dengan ilmu lagi. Itu hatinya semakin keras. Hatinya semakin keras. Setelah keras akhirnya ya mati hatinya. Itu. Ciri-ciri hati mati gampang kelihatan. Dulu ketika baru pulang dari mondok ya menjaga 5 waktu dan sholat sunnah itu disiplin. Tapi setelah bergaul dengan banyak orang, kemudian bergaul dengan dunia kerja, mulai berkurang. Karena pergaulan ini sangat menentukan. Maka disinilah akhirnya menyebabkan ilmunya tidak bisa berkembang lagi. Akhirnya hatinya semakin mengeras. Ya, awalnya meninggalkan sholat sekali. Ya, kemudian setelah sekali dianggap biasa, akhirnya tambah 2 kali. Kemudian semakin mengeras sekali 3 kali. Akhirnya nggak sholat sama sekali gitu. Karena hatinya semakin keras, kemudian orientasinya mengejar dunia. Padahal dia orang yang alim, orang yang berilmu. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi ini ujian yang menurut saya paling berat bagi orang yang berilmu. Ini disebut ujian yang paling berat bagi orang yang berilmu apabila hatinya itu mati. Kenapa mati? Ya karena tidak diamalkan ilmunya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Wa mautu qulubihim, dan bermula matinya hati para ulama. Ya. Yakunu itu ada bitolabim, sebab mencarinya mereka ad-dunya dunya, ya, bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Gitu. Nah, ciri-ciri matinya hati seorang ulama yaitu ketika sudah mulai berubah orientasinya. Dulu waktu ngajar ilmu bisa ikhlas, ya. Artinya ngajarnya itu didasari dengan keikhlasan. Kemudian lambat laun, ya, akhirnya mulai berubah, terus menjadikan amal akhirat itu dijadikan sebagai sumber untuk mencari dunia. Itu artinya sudah melakukan komersialisasi terhadap ilmunya, terhadap ibadahnya. Nah, ini pertanda hati orang alim yang demikian itu hatinya sedang sakit atau hatinya sedang mati. Jadi untuk ngajar yang ikhlas susah. Ya, untuk bisa ceramah dengan ikhlas susah. Untuk bisa ngajar ngaji dengan ikhlas sudah susah. Orientasinya hitung-hitungan matematis gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan dan perlu dihindari. Fayataqarrabuna, dan mereka mendekatkan diri bidzalika, dengan tersebut, inda abnaid dunya. Kemudian orang tersebut itu lebih mendekati, ya, dengan abnaid dunya. Abnaid dunya itu kalau artinya tekstual itu anak-anaknya dunia. Itu berarti maksudnya ya kegiatan aktivitas yang sifatnya duniawi. Jadi artinya ya dia akan melakukan sesuatu yaitu harus hitungannya jelas gitu. Tidak ada nilai-nilai keikhlasan lagi. Akhirnya semua orientasi dakwahnya, orientasi pengamalan ilmunya sudah bukan karena Allah, tapi sudah orientasi duniawi. Itu, ya. Ini menjadi pengingat bagi kita para santri supaya bisa berhati-hati dengan amanah ilmu yang kita miliki.
Wa kana Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala yaqul, idza ra'aitum al-alim, idza ra'aitum, apabila kamu melihat al-alim, orang yang berilmu, yahshi itu mengetuk abwabal umaroi, pintunya para umaro. Jadi kalau kamu sudah melihat orang yang alim mengetuk pintunya para umaro, ya, yang tujuannya datang ke umaro itu bukan untuk dakwah atau bukan untuk memberikan nasihat ilmu, tapi punya tujuan untuk duniawi, lisun, maka sesungguhnya orang tersebut adalah lisun. Lisun itu bahasa, artinya itu maling. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Ini bahasa kalimatnya Sa'id bin Musayyab ini ya sangat keras sekali. Jadi kalau ada seorang alim, orang berilmu, dia mengetuk pintunya para umaro, ya bukan datang untuk memberikan nasihat, bukan datang untuk memberikan mauidhah, bukan untuk memberikan pencerahan, ya, dari kajian-kajian keilmuan yang menyentuh hatinya, tapi tujuannya hanya sekedar untuk mencari duniawi, maka sesungguhnya orang tersebut masuk kriteria lisun, yaitu bahasa kasarnya ini artinya maling atau pencuri, ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian jangan lantas dipahami, oh setiap orang yang datang ke rumah umaro itu berarti semua maling, ya jangan, salah. Perlu dilihat niat dan semangatnya. Ada kalanya umaro itu mengundang ulama untuk minta nasihat, untuk meminta pencerahan. Ya, kalau posisinya dibutuhkan, ya, memberikan nasihat dan ceramah, ini lebih baik, ya. Yang tidak boleh tadi, ya, seorang alim berilmu datang ke ulama hanya sekedar untuk mencari duniawi. Nah, sehingga tanggung jawab keilmuannya, tanggung jawab sebagai orang yang berilmu memberikan nasihat, ya sudah tidak ada pada dirinya. Itu. Wa qad kana al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yaqul, ma min syai'in abghadu ila Allah min alimin yazuru amilan minal ummah. Ini Syekh Auza'i, ya. Syekh Auza'i ini bernama Abdurrahman bin Amr Syekhul Islam Abu Amr al-Auza'i. Beliau adalah al-hafidh, orang yang ahli hadis, al-faqih, orang yang ahli fikih, az-zahid, dan dia adalah orang tasawuf. Itu. Apa perkataan beliau? Ma min syai'in, tidak ada sesuatu abghadu yang lebih dimurkai ilallah kepada Allah, min alimin, daripada orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, orang yang alim, yazuru, yang datang siapa alim, ya, amilan, ya, amilan ini dijelaskan aiwalian ala madinatin au ghairiha. Itu maksudnya amilan itu ya bisa dimaknain pejabat atau orang yang bekerja, ya, minal umal, dari para pekerja atau para pegawai. Nah, di sini dalam penjelasan di bawahnya ini aiwalian ala madinatin au ghairiha, maksudnya penguasa di sebuah kota, ya, seperti wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Ini kalau ada seseorang yang berilmu, dia datang, ya,
kepada amilan minal ummal ay walian minal Madinah, kepada penguasa setempat, ternyata ini paling dimurkai oleh Allah. Ya, ini paling dimurkai oleh Allah. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya bagi para santri, para ustadz ya, supaya tidak masuk kriteria ini, yaitu harus bisa melihat niatnya. Ya, kalau niatnya di situ ada dakwah, ya itu bermanfaat. Tapi kalau niatnya hanya sekedar untuk mencari dunia, kemudian menggadaikan agama, ini naudzubillah min dzalik, sampai melakukan hal itu karena ini abghadun ilallah, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana mahul rahimahullah ta'ala yaqulu, berkata siapa? Makhul itu siapa? Faqihus Syam, yaitu ahli fikihnya negara Syam ya. Yaqulu, dia berkata, man barang siapa qara'a yang membaca, siapa man al-Qur'ana Qur'an gitu. Wa tafaqquha, dan dia belajar atau mendalami, siapa man fiddin, dalam ilmu agama. Jadi dia sudah hafal Al-Qur'an dan dia ahli agama. Ini summa masa, kemudian berjalan ila baiti amirin, kepada rumah seorang amir, pemimpin atau penguasa, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, daruriyatin, yang bersifat penting, faqad khadha, maka sungguh telah menceburkan diri, fi jahannama, di neraka jahannam, bi adati khotohu, dengan jumlah, dengan hitungan, yaitu kesalahan langkahnya ya. Ini ya menjadi warning ya, menjadi pengingat bagi kita, atau ya kalau kita punya anak, ya anak-anak kita atau santri-santri kita, jangan sampai setelah berilmu itu kemudian orientasi ya berubah. Ini ya, saya ulang lagi, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya ini bisa dipahami orang yang membaca kemudian menghafal ya, disebut al-hafid ya. Kemudian dia juga watafaqoh fiddin ya, belajar ilmu agama. Kemudian dia masya ila baitil amir, datang ke rumahnya pemimpin, penguasa, tanpa ada hajat ya. Maka orang yang demikian itu sama saja dia telah menceburkan diri ke neraka jahanam sebanyak hitungan langkahnya. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Kalau orang yang berilmu ya bisa menjaga sifat waroknya. Ya, jangan sampai datang tidak ada keperluan ya, hanya untuk mencari sesuatu kemudian mengabaikan ya ilmunya. Ya, ini nasihat-nasihat yang sangat penting bagi para santri. Wa kana Malik bin Dinar ya, kemudian berikutnya, dan ada siapa Malik bin Dinar rahimahu wa ta'ala yaqul, qara'tu, aku membaca fi bandil kutubi, dalam sebagian kitab al-munazzalati, yang diturunkan, anna ahwa nama, maka sesungguhnya yang paling ringan sesuatu, ana bermula aku soniun, itu orang yang berbuat, bil alim, dengan orang yang alim, idza talaba, apabila mencari siapa alim, ad-dunya dunya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Ini catatan-catatan penting ya, jangan sampai menjadi orang yang alim
kemudian mencari dunia dengan ilmunya. Jadi maksudnya alim ketika dia berdakwah, dia mengajar, prinsip dasarnya harus didasari dengan keikhlasan. Itu. Nah, yang dimaksud dengan thalabat dunya bi ilmihi itu orang yang alim, ya, orientasinya sudah berubah. Tidak ngajarnya tidak didasari dengan keikhlasan, tapi hanya sekedar ingin mencari dunia, sehingga memiliki orientasinya sudah berubah untuk kekayaan. Nah, ini yang tidak boleh. An uharrimahu lati damunajati, yes. Sesungguhnya dapat menghijabinya, ya, yaitu kenikmatan munajatku, gitu. Wa kana, dan ada siapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Umar bin Khattab, idza ra'aitum, ini Umar bin Khattab ini keras ini. Idza ra'aitum, apabila kamu melihat al-alim, orang yang alim, yuhibbu, yang mencintai siapa alim, ad-dunya, dunya, fattahimuhu fi dinihi, fattahimuhu, maka perhatikanlah dia, fi dinihi, pada agamanya. Jadi kalau ada orang alim kok sudah mulai senang dengan dunia, itu perhatikan, ya, dalam soal agamanya pasti akan semakin keteter, istilahnya bahasa Jawa keteter, karena sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan waktunya yang punya tugas untuk ngajar santri-santrinya. Itu ini naudzubillah min dzalik, ya. Fa inna kulla muhibbin, maka sesungguhnya setiap orang yang mencintai yahudu itu, ya, terjebur atau masuk fima, atau tenggelam fima, pada sesuatu ahabbu, yang lebih dicintainya. Sebab kalau orang yang sudah mencintai dunia itu pasti akan terseret oleh arus dunia. Kalau orang yang mencintai ilmu pasti juga akan semakin menikmati dalam dunia ilmu, gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa berhati-hati. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki diberikan anugerah oleh Allah, dapat mengamalkan, dan juga mudah-mudahan diberikan keberkahan, ya, dunia dan akhirat. Jadi paling penting itu kita punya ilmu, kemudian ilmu kita manfaat dan barokah. Kalau barokah itu, ya, insya Allah dunianya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah yang demikian. Wal muwaffiq ila barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.